Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-sahamnya grup Bakri dan beberapa yang di request. Pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR, kelima BP, keenam ASA, ketujuh SLC, kedelapan ABA, kesembilan Mari, ke-10 SAGE, ke-11 SMDR, dan terakhir PSAC. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 116, terkoreksi 4,13%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas kemarinnya Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi ada buangan kayaknya nih jelek ya, ngekor nih saham-saham batu bara juga. Waktu itu ada beli Bumi minggu ke lalu, tapi beli di 120 tuh jualannya di 130 133 karena gagal bertahan saya TP. Padahal target saya itu 140 150. Tapi ya kalau gagal bertahan ya saya exit dulu. Apalagi kan harga batu bara atau saham-saham batu bara yang lainnya juga lagi tertekan dan terlihat setelah dia break 130 habis itu kena guyur. Saya TP juga, kena trailing stop, dan sekarang nggak lihat lagi. Lebih ke wait and see ya, karena agak beresiko nih kena buang. Ya memang ya bisa ditoleransi 116 itu, karena itu bisa jadi support. Cuman udah indikasi lemah di bawah 120. Jadi seperti itu. Untuk Bumi lebih baik wait and see dulu. Saham-saham komoditas lagi nggak bagus, lagi bukan musimnya lagi saat ini ya mungkin technical rebound biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli saham batu bara tuh tetap incar support. Lihat di mana support kuat, beli jual bungkus. Kalau profitnya 2% 3% atau ya maksimal 5%. Lebih dari itu susah. Jadi untuk Bumi lebih baik wait and see, lebih baik ke sektor properti itu. Lagi menarik atau consumer good ya lagi menarik. Cuman agak lambat kalau consumer good. Seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup terkoreksi 5,88% ke harga 128. Kalau data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya kena buang. Waktu ada candle doji, terus ada candle merah ini nih harusnya Bapak Ibu siap-siap buang aja. Kalau nggak dapat buang hari penutupannya, besoknya kalau merah lagi 1% aja koreksi, buang aja. Karena indikasinya udah jelek, harusnya kan candle doji, hammer, ataupun bullish engulfing di area support itu harusnya ada pembalikan arah. Kalau besoknya dia merah lagi, indikasinya udah jelek. Kadang kita memang seperti itu. Kadang memang trader itu masih berharap, ini rekoreksi biasa, besok bisa rebound. Besok turun, tahan dulu, besok bisa rebound. Akhirnya di-risk pelan-pelan dan awalnya punya trading plan cut loss 5%. Tapi karena ada terus harapan di dalam psikologis, tiba-tiba setelah 15%, 20% baru tuh hilang harapan. Baru cut loss. Sering kejadian seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu seperti itu terus, sudah pasti ya potensi besar equity tergerus terus ya. Pokoknya jangan pakai perasaan kalau untuk trading. Karena kalau Bapak Ibu terus pakai perasaan ya habis dimakan market. Market itu kan mainkan psikologis, mainkan berharap ya. Iris pelan-pelan tetap berharap seperti itu. Kalau niatnya trading ya harusnya disiplin aja, percaya aja ya. Karena saya dulu juga ya semua orang mengalami yang mungkin Bapak Ibu alami sekarang, mungkin lebih banyak berharap sudah dapat disupport, tapi karena mungkin juga mau profitnya besar yang harusnya itu downtrend ya technical rebound biasa di hold terus, akhirnya bisa floating loss malah kan. Apalagi seperti BRMS ini sudah jebol support kuat 150 dan ini indikasinya udah kelihatan dia membentuk lower high. Sebelumnya kuat nih kan, higher high turun terus lemah, udah nggak kuat lagi nih, menembus jebol lorot dan makin dalam. Kemana arahnya? 120 ada pantulan. Nih kebetulan di neckline nih. Dulunya itu area konsolidasi BRMS di tahun 2021. Resistannya 120, 119 itu. Mantul nggak di situ? Ya potensi besar mantul. Tapi mantulnya bisa nggak 150? Kecil kemungkinan. Kalau mantulnya 3% sampai 6%, 8% ya mungkin aja. Tapi untuk lebih tinggi kayaknya susah. Jadi jangan berharap banyak-banyak. Kalau saham downtrend itu kalau misalnya dapat di support, jual bungkus saja dulu. Besok tuh kita nggak tahu kendalanya seperti apa. Karena
Kalau polanya seperti ini, udah turun tajam seperti ini, untuk naik V-shape itu agak susah ya. Dia bisa V-shape kalau masih di support kuat. Ini support kuatnya kan jebol. Biasanya ya naik sebentar, habis itu turun lagi, konsolidasi. Nah, dimainkan lagi itu psikologis retail kan, seperti itu ya. Jadi untuk BRMS wait and see dulu 1-2 hari, tunggu aja di 120. Semoga ada pantulan. Dan ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 204, tar koreksi 4,67%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NRG juga jelek. Bapak Ibu kalau yang trading jangka pendek, swing, beli support jual deket-deket resisten, ya mungkin dapat 2 kali trading, 1 kali loss. Ya anggap aja belum melihat nih candle ini kan, adus di support ternyata matul, ya udah dibiarin, dan ternyata Bapak Ibu lihat konsolidasi nekat beli di support 216 220 rebound dan jual profit, terus beli lagi cut loss. Ya berarti misalnya Bapak Ibu ya anggap aja risk reward 1:1 deh, Bapak Ibu taking profit di 5%, turun 5% Bapak Ibu cut loss, berarti jual BP dan ya rugi fee, nggak floating loss, dan rugi pilih 1% itu nggak masalah, tapi uang Bapak Ibu aman kan, nggak berharap tuh. Nah itulah gunanya kita punya trading plan, jadi menghilangkan rasa berharap yang terlalu besar di market ini kan. Boleh berharap kalau masih di dalam trading plan, kalau di luar trading plan langsung hilangkan aja, cut. Percaya aja ya, untuk balik ke atas tuh agak susah. Kalau sudah 20%, 30% itu makan waktu. Kecuali Bapak Ibu punya dana lebih besar, average dan lebih besar lagi, mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari equity awalnya yang dibelikan saham itu, ya bisa aja dia average lebih rendah. Cuman kan perlu waktu juga. Seperti itu ya. NRG mantul nggak? Kemungkinan besar mantul. Karena level psikologis angka genap 200 biasa mantul, tapi bisa nggak mantul ke 220? Agak susah. Paling mentok ya 210, 212 itulah. Kalaupun rebound ya besok untuk BNRG. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya BNBR ada akumulasi. Wah ini sih ada teknika rebound besok sepertinya untuk BNBR. Dan kebetulan kan dekat dengan 60. Langsung saja ke teknikalnya. Oh, teknika rebound nih besok ya. Karena masih oke nih pergerakannya. Tapi tetap perlu hati-hati kalau Bapak Ibu punya sahamnya. Kalau mau untuk swing trade, jebol 58 tinggalin aja. Dari harga sekarang berarti cut loss-nya 5 poin. Hampir 10% cut loss-nya. Target profitnya ya tarik aja 70-72 area atas ini. Ada peluang besok teknika rebound. Karena ada akumulasi nih. Kelihatannya walaupun nggak signifikan, tapi kemungkinan besar ditarik BNBR besok. Dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 141 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BP saham crossingan. Langsung saja ke teknikalnya, BP ini saham repo dulunya, teman nggak tahu sekarang apakah sudah selesai reponya, karena nih waktu lagi repo volumenya rapi kan, seperti sisir, tarik naik, turun, tarik naik, sesuai maunya bandarnya, dan sekarang udah mulai kurang-kurang nih, nggak tahu apakah masih repo. Dengan kondisi seperti ini, kalaupun Bapak Ibu punya, kalau niatnya trading, saham seperti ini nggak mungkin kan Bapak Ibu invest di saham yang seperti ini, ya pastinya trading kalau mau masuk BP ini. Apa alasannya kalau untuk invest? Kecuali Bapak Ibu tahu info orang dalam, tahu fundamental, tapi ya semestinya fundamentalnya kurang oke ya untuk BP. Dan dengan kondisi seperti ini ya stop loss kalau dia turun di 137, 136 tuh out aja lah. Ya maksimal anggap aja 5% kalau dari harga Bapak Ibu beli ini out. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ASA setelah menyentuh 1200 dan mulai hilang kekuatan. Perlu hati-hati nih, kurang ideal kalau mau maksa beli di harga sekarang. Kecuali Bapak Ibu yang bisa lihat buying power. Kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana belajar melihat buying power itu, bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei minggu depan. Nanti diajarin semua, dan juga ada grup 2 arah
yang akan membimbing Bapak Ibu. Yang penting mau belajar, mau bertanya, saya akan terus jawab. Dan juga setiap hari juga saya infokan saham-saham yang berpotensi untuk di scalpingin. Kalau ada yang bagus, bid offer bagus juga akan di screen capture, itu dilihatkan di grup biar Bapak Ibu juga bisa cepat belajarnya untuk biar bisa mandiri. Seperti itu. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nah, seperti itu ya. Untuk ASA ya wait and see dulu lah. Menariknya ASA tuh kalau di 1000 entry-nya. Seperti itu. Trader itu, swing trader ataupun scalping ODT itu menunggu. Mau nunggu momentum yang paskah di supportnya oke, atau pas buy on break juga bisa. Seperti itu. Kalau harga tengah-tengah seperti ini nih nanggung. Antara benar dia mau naik lagi atau malah dibawa turun. Jadi seperti itu. Untuk ASA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di selanjutnya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC lagi konsolidasi tapi chartnya tuh kurang oke ya. Kadang open gap up, turun dinaikin lagi. Harga-harga nanggung dikasih seperti ini. Kalau retail banyak masuk bisa diturunin dulu ke 100. Kan pasti goyang, psikologis keganggu tuh kalau minus 10% beli harga sekarang tuh kalau dibawa ke 100 ya. Itu seperti itu Bandar memainkan psikologis retail. Nggak beli, retailnya sedikit tiba-tiba ditarik naik lagi ke atas, retail malah ngejar atas. Sekarang seperti itu kan, beli harga nanggung bingung bisa dibawa turun, pas dia rebound lagi, ini kayaknya pasti naik nih, beli malah harga atas kan. Seperti itu ya, sabar aja, tunggu aja ya. Kalau nggak dapat di SLC cari saham lain, screening lagi. Kalau nggak nemu, screening lagi. Kan setiap hari itu ada aja saham yang naik. Walaupun memang kita nggak mungkin juga bisa 100% menganalisa apa yang kita beli itu pasti naik hari itu. Tapi ya sebaiknya tetap belinya ya sesuai plan. Beli misalnya dekat-dekat support. Kalau buy on break itu ada indikator lain yang Bapak Ibu harus punya dan dites dalam 3-6 bulan. Valid nggak? Gimana win rate-nya, apakah pas beli itu lebih banyak loss-nya atau TP-nya kalau beli buy on break. Nah seperti itu ya, itu juga harus dipelajari. Dan yang paling enaknya itu di saham ini nggak perlu modal besar untuk mempelajari teknik ya, pakai modal-modal kecil aja, jangan takut ketinggalan, jangan mikirin profit dulu. Yang penting udah punya trading plan, ikutin polanya, terus dites terus, backtest mungkin 3-6 bulan. Kalau udah oke, baru tambah dana. Memang kalau ditambah dana juga itu akan psikologis juga bermain di situ. Biasanya seperti itu ya. Kunci trading ini kan 2, psikologis dan yang paling penting disiplin. Itu aja 2. Dan yang pastinya tahu teknikalnya dulu. Gimana melihat support resisten, nggak perlu. Menurut saya nggak perlu pakai indikator yang macam-macam. Bapak Ibu bisa gambar support resistennya ini aja udah oke tuh ya. Seperti itu. Untuk SLC kalau kondisi seperti ini sebenarnya bagus, tapi takutnya sih tiba-tiba dibuang. Area entry menarik tuh pas di 102, 110 itu. Tapi kelihatannya EMA 20-nya kan sudut kemiringannya udah hampir 30 derajat nih. Ini sudah oke nih kalau golden cross. Masih ada juga golden cross. Ya semoga aja bertahan dah. Rebound. Ya untuk SLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 96, terkoreksi 2,04%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ABA jelek. Udah di bawah 100. Jelek ya. Kecuali dia balik ke 100 minggu ini. Di bawah 100 mending wait and see aja dulu untuk ABA. Jadi seperti itu. Untuk ABA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MARI yang ditutup di harga 66, terkoreksi 2,94%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MARI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MARI juga jelek ya. Tapi mungkin ada pantulan di 60. Ya tunggu aja di 60 ya. Besok mantul, bisa aja besok mantul karena udah 6 hari kan koreksi, mungkin mantul terbatas. Tapi bisa aja mantul ke 70. Tapi untuk tembus 70 kayaknya susah. Karena kenapa? Karena dia terus mau bentuk lower low, lower high. Jadi sangat berpeluang MARI itu tetap ke 60 ya. Mungkin teknik rebound bisa, tapi rebound terbatas. Kalau Bapak Ibu bisa profit di MARI, mending bungkus. Jangan diharap banyak-banyak deh ya. Jadi seperti itu. Untuk MARI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAGE yang ditutup menguat 13,38% ke harga 161. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebaliknya SAGE ada sedikit distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, Sage mantul di area support neckline 150, memang offset 140 terus naik. Nah, kondisi seperti ini nih Sage yang penting jangan turun lagi dari bawah 150. Tapi hati-hati, Sage ini cocoknya untuk scalping, untuk swing sangat beresiko. Kenapa? Karena dia itu biasanya buang 10 papan dalam 1-2 menit. Jadi hindari, maksudnya buang papan seperti apa? Misalnya, ini untuk Sage ya, ini tiba-tiba dari 160 sampai 152 atau 150 itu tiba-tiba hilang beatnya nih, tiba-tiba langsung diguyur. Jadi yang awalnya misalnya profitnya 13% bisa jadi sisa 7%. Jadi kalau yang beli di pucuk itu tiba-tiba minus 5%, 6%, 7%. Habis itu dia bisa guyur lagi. Kadang itu 1-2 menit bisa langsung ARB atau 3 menit. Itu hati-hati. Nggak cocok untuk di swing ya, kecuali Bapak Ibu nekat aja. Jangan deh, hindari, ini saham high risk. Tapi bisa menghasilkan profit nggak? Bisa, tapi cuan bungkus saja. Gimana caranya? Yaitu belajar scalping, membaca bid offer. Kalau tertarik, bingung, coba aja ikutan kelas scalping Borneo Trader, nanti diajarin. Jadi seperti itu untuk Sage. Kalau untuk swing ya, kalau Bapak Ibu nekat yang biasanya cabut bid, tiba-tiba dari hijau bisa ARB, nah hati-hati itu aja. Yang penting kalau Bapak Ibu pasang trailing stop, tapi percuma pasang trailing stop. Kalau yang saham-saham bisa cabut bid itu kelewat, trailing stopnya itu bisa kelewat, nggak ke trigger. Hati-hati itu pokoknya ya. Tapi kalau mau coba ya 146, 150 tuh harus dijaga oleh Sage. Bisa aja dia nih naik karena dia udah turun sangat dalam kan, bisa naik lagi ya bisa. Cuman hati-hati lah seperti itu. Untuk Sage langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMDR yang ditutup di harga 360, terkoreksi 2,7%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya SMDR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, kalau saya lihat SMDR kurang bagus, potensi lanjut turun. Jadi kalau mau beli mending di bawah sekalian. Mungkin nggak mantul. Ini kan dia di dalam uptrend channelnya, walaupun sudut kemiringan uptrend channelnya tuh di bawah 30 derajat, lemah. Ya kalau nekat ya 350, tapi ya siap stop loss di 340. Itu aja kuncinya. Kalau nekat beli harga penutupan hari Jumat ya pokoknya kalau sampai dia tutup di bawah 340 tinggalin. Itu aja. Ya berarti 7% cut lossnya. Seperti ini bisa. Tapi ini disclaimer ya, bukan rekomendasi. Ya nggak nyampe 7% ya, 6,67%. Target profit resistannya 390 seperti ini. Ya risk reward hampir seimbang aja lah. Kalau tertarik ya, tapi skip aja lah. Atau nawar di bawah. 350 ke bawah itu coba nawar. Seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PSSI ada akumulasi, tapi likuiditasnya tipis nih ya. Hati-hati juga nih, kurang menarik lagi kalau likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Oh, dia lagi konsolidasi. Untuk PSSI lagi strong uptrend juga, baru berhasil menembus resisten semenjak 2022. Ya kalau mau berminat ya, tapi likuiditasnya kecil, konsolidasinya kayaknya bagus. Cuman perlu hati-hati kalau tiba-tiba dibuang. Pokoknya konsolidasi seperti ini udah kebaca. Kalau tiba-tiba dibuang udah tuh distribusi, tinggalin aja. 680 jebol itu tinggalin. Di bawah EMA 20-nya garis biru ini tinggalin. Nggak perlu Bapak Ibu kasih toleransi sampai 640, 650. Belum pasti naik dia. Mending cut sedikit 3%, nanti buyback di bawah. Naik bisa profit, bisa menutup kerugian yang sebelumnya. Daripada berharap belum pasti mantul, tiba-tiba terus turun makin dalam. Ya tapi tergantung masing-masing ya, nggak harus sama, sesuaikan kenyamanannya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya kurang tenaga naik. Takutnya sih tiba-tiba ada buangan, itu aja ya. Pokoknya kuncinya PSSI jangan turun dari 680. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.